Oke guys, kembali lagi bersama aku, si Kentang. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang film yang berjudul Fracture yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bertemakan sebuah psychological thriller gitu, yang disutradarai oleh Brad Anderson. Brad Anderson sendiri ini mempunyai banyak penghargaan dan juga menyutradarai beberapa film yang bertemakan sama. Salah satunya adalah The Call. Film ini menurut aku karena ini sangat bagus, aku kasih rating sekitar 8,5. Jadi film ini berceritakan tentang sebuah keluarga yang diperankan oleh seorang bapak, ibu dan juga anak. Bapak ini diperankan oleh Sam Worthington, bernama Ray Monroe. Kemudian ada istrinya yang diperankan oleh Lily Rabe, berperan sebagai Joan Monroe, dan juga anaknya yang diperankan oleh Lucy Capri sebagai Perry Monroe. Jadi di awal kisah Fracture ini, mereka sekeluarga melakukan perjalanan pulang setelah menghadiri acara Thanksgiving di rumah mertua. Di sini tokoh utamanya adalah Ray Monroe. Ray Monroe ini memiliki hubungan yang jelek dengan istrinya. Bukan jelek, tapi kayak kurang chemistry kayak gitu deh. Jadi mereka di selama perjalanan itu membahas tentang bagaimana hubungan suami istri mereka kok kurang baik. Ada sedikit pertengkaran kecil. Di tengah-tengah perjalanan, anaknya Perry Monroe ingin ke kamar kecil. Di saat ingin ke kamar kecil, setelah selesai dari kamar kecil, anaknya mencari barang yang selalu dia bawa. Barang yang selalu dia bawa adalah bedak. Bedak itu seperti terselip di dalam jok mobil atau bagaimanapun, pokoknya tidak dilihat oleh anak kecil ini. Anak kecil ini pun memberitahu ayahnya kalau tolong carikan bedak aku yang aku suka ini. Bapaknya mulai mencari dan tidak memperhatikan anaknya yang sedang di luar. Mereka tadi berhenti di rest area untuk melakukan ke kamar kecil dan membeli beberapa makanan. Kemudian anaknya tidak diperhatikan dan di dekat dengan rest area tersebut ada konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan itu sedalam 3 meter. Kalau jatuh, logikanya kalau jatuh ke dalam situ, kita manusia nggak akan selamat, kecuali memang kalau udah takdir ya. Jadi nggak akan ada yang selamat kalau misalnya jatuh 3 meter dan bawahnya udah semen. Nggak mungkin. Kepala kita bakal hancur dan bakal meninggal. Anak ini ternyata didatangi oleh seekor anjing. Anjing ini menggonggong ke arah anak ini terus, dan bapaknya belum memperhatikan dirinya. Setelah menyadari bahwa anaknya terhimpit antara mau jatuh ke konstruksi bangunan dan juga mau dikejar anjing, bapak ini akhirnya melihat ke arah anaknya dan mencoba untuk mengusir si anjing dengan cara melempar batu ke arah si anjing. Tapi ternyata setelah bapaknya melempar batu, anjingnya lari, tetapi anaknya jatuh ke konstruksi bangunan tersebut. Bapaknya coba menyelamatkan, akhirnya mereka berdua pun jatuh. Anaknya menghadap ke belakang dan bapaknya menghadap ke depan. Jadi posisi anaknya adalah mengenai langsung kepala belakang, dan bapaknya mengenai wajah depan. Nah, setelah pingsan beberapa saat, dia membuka mata dan melihat anaknya udah tidak bergerak sama sekali.
Di saat itu istrinya pun muncul dan akhirnya memarahi dia terus-menerus. Setelah memarahi dia pun stres dan akhirnya mencoba menutup mata. Setelah mencoba menutup mata, simsalabim apa yang terjadi, ternyata anaknya hidup lagi. Anaknya ngomong kalau anaknya nggak apa-apa kecuali tangannya sakit, mungkin patah. Dan istrinya sudah menggendong anaknya dan akhirnya mereka buru-buru ke rumah sakit dan mereka menemukan rumah sakit. Rumah sakit ini tampak dari depan itu kurang meyakinkan. Bagi kita semua para penonton yang melihat tuh kurang meyakinkan sih menurut aku. Kayak rumah sakit ini udah kayak mencekam angker dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk ke rumah sakit tersebut, mereka pun mendaftarkan anak mereka, tapi dengan nama Ray Monroe, bukan atas nama Perry Monroe. Mereka pun menunggu untuk registrasi. Setelah menunggu untuk registrasi, mereka masuk ke ruang registrasi dan ada beberapa pertanyaan yang menjanggal yang dialami oleh Ray Monroe. Ray Monroe nih yang ditanyain sama petugas registrasi. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah anak Anda bersedia untuk didonorkan organnya jika anak Anda sudah tidak ada? Seperti itu. Pertanyaan yang bahkan rumah sakit tuh nggak ada yang nanyain kalau emang bener-bener anaknya belum meninggal. Kalau emang anaknya ini cuma sakit tangan, mungkin patah tangannya, tapi udah ada pertanyaan mendonorkan organ. Makin di sini kok makin aneh rumah sakit ini menurut Ray Monroe ini. Kok makin aneh rumah sakit ini, kok nggak meyakinkan, kayak ada sesuatu yang menjanggal mungkin. Dan wajah-wajah perawat dan dokter di sana, jangan harap kayak perawat dan dokter yang biasa kita lihat, yang selalu ramah dan lain-lain. Dia ramah, senyum, tapi senyumnya bukan senyum ikhlas, kayak senyum psycho gitu. Nah, setelah mereka registrasi dan mereka menolak untuk mendonorkan organ anak mereka, akhirnya akhirnya Perry Monroe ini diperiksa ke dokter. Setelah diperiksa ke dokter, dianjurkan untuk meronsen tangannya dan juga melakukan scan pada tubuhnya. Nah, ternyata setelah mau dilakukan ronsen tersebut, yang boleh mengikuti ronsen itu hanya satu pendamping saja untuk anak ini. Akhirnya istrinya yang mendampingi anaknya karena menurut Ray Monroe dia tidak begitu dekat dengan anaknya, tapi istrinya yang lebih dekat. Akhirnya istrinya yang menemani. Setelah istrinya menemani, dia pun berpisah dengan anak dan istrinya, ditemani oleh perawat. Nah, Ray Monroe melihat bahwa tempat ronsennya itu ada di basement. Akhirnya Ray Monroe menunggu, dan di saat menunggu dia pun tertidur. Setelah tertidur, dia benar-benar bangun, dan itu udah berjam-jam berlalu. Karena dia berusaha menanyakan kepada perawat di sekitar situ dan yang merawat anak tadi dan juga dokter-dokter yang menanganinya tadi. Di saat itu petugas registrasi pun bilang kalau misalnya nggak ada nama pasien Perry Monroe, nggak ada adanya nama pasien yang didaftarkan adalah Ray Monroe. Memang benar, tadi kan kita juga sudah tahu bahwa dia mendaftarkan namanya bukan nama anaknya. Setelah itu dia pun, iya saya mendaftarkan nama saya, tapi itu karena anak saya yang sakit gitu. Akhirnya dia bersikeras mencari. Dia pun menanyakan ke beberapa dokter, tapi dokter-dokter di sana bilangnya nggak ada pasien yang namanya Perry Monroe dan nggak ada anak kecil yang di ronsen pada jam segitu, nggak ada. Nah, akhirnya dia bersikeras untuk mencoba mencari anaknya
Dan akhirnya dia juga manggil polisi. Akhirnya dari rumah sakit pun didatangkan psikiater. Nah, dia bersikeras untuk ingin lihat di mana tempat ronsennya ini. Nah, setelah ditunjukkan, ternyata tempat ronsen ini berada di atas, bukan berada di bawah. Nah, pas ditunjukkan ronsen di atas, dia menyangkal, yang aku lihat tadi tuh istri aku turun ke bawah sama anakku, bukan ke atas. Dan ke bawah itu kalau di lift harus pakai kunci, sama dengan itu ruang rahasia kan. Dan petugas-petugas itu, polisi, psikiater, semuanya tuh kayak, kalau kalian nonton tuh bakal kayak, ini emang udah skenario apa gimana gitu. Maksudnya karena Raymond ini bukan dari daerah situ, jadi mungkin dia ditipu atau gimana ya gitu. Nah, jadi film ini tuh benar-benar bikin kita tuh kayak, ini yang mana sih yang benar? Apa dia menerima, apa dia salah, apa ya, salah berpikir, mungkin kayak ada kurang, nggak bisa mengakui bahwa anak dan istrinya udah nggak ada, atau emang bener rumah sakit ini mencurigakan, menjual belikan organ seperti itu. Akhirnya setelah dia berusaha dan akhirnya dia bisa mencuri kunci dari seorang petugas keamanan untuk menuruni lift itu, dia pun naik lift itu dan bergerak turun. Setelah turun, ternyata di bawah itu ada ruangan banyak berwarna putih. Dan di situ banyak banget kayak keranjang-keranjang. Keranjang-keranjang itu tulisannya adalah organ manusia. Dan dia benar-benar kayak, oh my god gitu. Organ manusia, anakku gimana? Beneran didonor tuh organ, beneran dibedah gitu kan. Akhirnya dia ngintip satu ruangan. Ngintip satu ruangan itu, dia benar-benar kaget. Ternyata yang dia buka itu hilang semua. Organnya udah nggak ada, organ dalam udah nggak ada. Jadi dia panik, di mana istrinya, di mana anaknya. Akhirnya dia mencari seluruh ruangan dan dia ngumpet dan menemui satu petugas registrasi yang ngurus registrasinya dia tadi. Akhirnya dia ngikutin masuk ke sebuah ruangan. Dia masuk dan menemukan anaknya di situ dan istrinya udah pingsan, udah dibius. Anaknya udah mau diamputasi, udah mau dibuka-buka badannya, udah mau organnya udah mau diambil. Tapi dia sempat untuk ngambil anaknya sama istrinya, dia bawa pulang. Nah, itu ending ceritanya kayak gitu. Kalau kalian nonton sendiri, kalian bakal puyeng dan rasa kalian tuh kayak, namanya ini psychological thriller, jadi kalian benar-benar harus nonton. Jadi kayak harus memperhatikan, harus banget. Semua ini keren banget. Aku nonton tuh udah bakal wow. Endingnya plot twist banget. Jadi kalian harus nonton karena ini benar-benar keren. Film ini keren banget. Jangan sampai kelewat. Ada di Netflix, bisa kalian nonton. Oke. Sekian dari aku review filmnya. Bye-bye. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nonton video-video lainnya. Kalau kalian pengen tahu apa yang aku bahas selanjutnya atau apa yang aku lakuin selanjutnya, karena ini duniaku dan mungkin juga sama dengan dunia kalian, salah satu dunia kalian selama pandemi ini, kalian bisa lihat dan bisa menjadi referensi apa yang harus kalian lakukan di rumah biar kalian tetap sehat dan juga tetap aktif. Oke, bye, makasih guys.